Masyarakat Kabupaten Garut yang terdiri dari aktivis, LSM, dan ormas serta tokoh masyarakat yang tergabung dalam Deragam atau Dekrit Rakyat Garut Menggugat berangkat dari Garut menuju Jakarta pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 dan sampai ke Jakarta pada hari ini tanggal 9 Desember 2021 pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat untuk menuju gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta untuk melaporkan dugaan korupsi Bupati Garut. Apa nih keberangkatan ke Jakarta kita kali ini? Malam ini kita berangkat, jadi biar besok pagi itu sudah sampai di KPK rangka melaporkan dugaan tindak pidana korupsi. Data-data apa yang sudah dipersiapkan? Ya kita memang punya data-data yang memang bisa dipertanggungjawabkan ya. Jadi untuk disampaikan. Jadi memang ada beberapa isu, ada beberapa data dan fakta yang kita bawa ke sana. Setidaknya ada 3 dugaan perbuatan korupsi yang kita bawa ke sana. Kalau melihat materi pelaporannya sih saya optimis. Nah, selain ke KPK juga kita nanti ke Kementerian Dalam Negeri, kemudian Kementerian Lingkungan Hidup terkait melaporkan dugaan kejahatan lingkungan di Banjir Bandang, Sukawuni dan Karang Tengah. Terus ke Kementerian Dalam Negeri melaporkan juga kelalaian yang dilakukan oleh Bupati Garut kemarin pada saat tanggap darurat yang meninggalkan daerah. Kita kemarin laporkan itu sebagai salah satu dugaan pelanggaran etika pejabat publik. Namun sebelum menuju Gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi, massa dari elemen Deragam terlebih dahulu mampir dan melakukan aksi serta orasi di Kementerian Lingkungan Hidup untuk melaporkan banyaknya kejahatan lingkungan di Kabupaten Garut yang disebabkan alih fungsi lahan serta maraknya galian C, serta dugaan kepemilikan lahan milik Bupati Garut seluas 8 hektar lebih sebagai salah satu penyebab banjir bandang di Kecamatan Sukawuning dan Karang Tengah. Juru bicara Deragam, Jam-Jam Zainul Haq, membenarkan sebelum ke KPK, mereka ke Kementerian Lingkungan Hidup untuk menyampaikan aspirasi. Setelah melakukan aksi dan audensi di Kementerian LH, massa Deragam bergerak ke Komisi Pemberantasan Korupsi dan diterima oleh Humas KPK. Hal tersebut dibenarkan oleh Ketua LBH Deragam, Risman Nuryadin SH dan Sam Yosef SHMH. Kementerian Lingkungan Hidup harus tahu tentang lingkungan hidup. Terima kami warga negara, kami mempunyai hak. Untuk itu, dengan sangat kesadaran, kami masih bersopan santun bertamu dan tolong terima kami sebagai warga negara yang akan mengadukan nasib. Data dugaan korupsi Bupati Garut sudah Deragam masukkan ke KPK seperti masalah dana COVID-19 yang berkaitan juga dengan Rumah Sakit Medina serta dana pembangunan pasar yang terdapat kwitansinya serta proyek-proyek mangkrak yang sudah diterima bidang humas KPK. Dari Jakarta, Juendi melaporkan. Ayo, silakan. Terima kasih Pak. Kemudian hanya dibangun penguatan saja. Kalau umum kan karena ini alam, ada sumber mata air, kemudian diperkuat. Kalau ini diciptakan, kalau ini dibuat, bukan alami. Nah, mengingat kontur tanahnya
bahasa Garut mah gemur. Nah, jadi ya, bahasa Garut gemur. Jadi kalau tidak ada penahan, udah harus kembang itu. Labil. Nah ini labil. saya gambaran aja ya dari foto itu ada. Ini kan identifikasi yang dilakukan oleh tim Cipiter. Identifikasi ini ada pohon-pohon yang bekas tebangan ya. Nah ini tim Cipiter Polres, dia lagi investigasi. Nah ini kawasan-kawasan mungkin ini sebagian ada dilakukan karena kebanyakan. Ini di bawah tanggul yang di bawah ini. Ini Tanggulnya di atasnya itu, Pak. nah Kunci pas belum longsor. nah ini nih Pak, nih kita ngeri. Itu sebenarnya tinggal nembus jalan gede. Ini bukan cuma di sini aja nih. Ini kan retakan-retakan ini ngeri. Ini foto-foto ini di sekitar, Pak. Jadi ini di sekitar perusahaan tadi di wilayah ini. Nah ini retakan-retakan ini banyak. Retakan gini, kan? Ini tinggal nunggu ini aja. Tinggal nunggu hujan gede kan? Ya. Ini perusahaan tadi yang dimasuk. Ini bumbunya. Ya. Itu yang jebol itu tuh, Pak. Iya, di bawah sebelah sana tadi yang potongan sebelumnya. Potongan sebelumnya. Yang ini di bawah. Nah ini di bawah. Mana kentang? Kentang sama daging. Nanamnya ini enggak, Pak? Ini ciri khas awalnya. Nanamnya sesuai kontur, misalnya kontur kan gunung begini, untuk melawan kontur. Iya. Itu ada itu papan tanamannya. Kementerian Lingkungan Hidup, Sidio Dirjen Gabung untuk membentuk satu tim untuk penegakan hukum terpadu bersama dengan mungkin nanti dengan apa? Kejaksaan, kemudian dengan kepolisian. Nah, maksudnya dibentuk tim agar melakukan investigasi bersama-sama sampai ditemukan dan diidentifikasi faktor apa penyebabnya, siapa yang harus bertanggung jawab, dan masyarakat kan menunggu sebetulnya sekarang. Mereka ini menunggu siapa yang bertanggung jawab karena kerugian material mereka terus bisa dikembalikan, ada yang ganti kan gitu. Tuntutan kita sih itu yang pertama. Yang kedua, banjir bandang di Garut ini sudah 3 kali, Bu. 3 kali banjir bandang Sungai Cimanuk, waktu itu yang viral 2016, waktu itu sangat meninggal sampai 22 orang. Kemudian banjir bandang yang kedua itu Pamengpeuk di tahun 2021 kemarin, di pertengahan tahun ini, di akhir tahun terjadi lagi banjir bandang lagi. Nah ini kita menganggap bahwa tidak ada mitigasi bencana, maka tolong investigasi, ada nggak Pemkab Garut langkah-langkah mitigasi 3 kali dalam kurun waktu yang sangat dekat. Dan sekarang kan masih ada banyak potensi lagi yang akan kemarin suka resmi banjir bandang juga sudah ada ditetapkan ya, bakal muncul tersangka nanti dari Polda Jabar, Polres Garut. Nah itu Bu, jadi kita kepentingan yang lebih besarnya itu artinya jangan sampai terjadi lagi banjir bandang yang keempat atau bahkan longsor yang karena di lahan Sukauning ini kan juga lempung, di sudah ada patahan mana kontur tanahnya yang lempung. Nah ini takut nanti bukan banjir bandang lagi Pak, tapi jatuh lagi nanti jadi lebih parah lagi. Nah maksud saya ini kan masih musim penghujan, kita minta secepatnya diambil tindakan karena masyarakat was-was di sana Pak. Kasihan mereka kasus susah itu sekarang di tenda-tenda karena jika terjadi lagi banjir lagi susulan, apalagi disertai dengan longsoran. Karena kemarin kita mendapatkan foto-foto seperti itu, memang banyak patahan-patahan tanah yang siap untuk roboh gitu, yang akan terbang kelihatan seperti itu. Sudah kelihatan Pak, ada foto-fotonya dan seperti itu. Nah ini nanti dipaparkan detail sama Pak Risman terkait situasi di sana. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Risman Nuryadi, kebetulan Ketua LBH LSI Lingkar Samudra Indonesia, yang pada tahun 2016 kami mendampingi masyarakat. Pada saat itu sempat kita akan melakukan gugatan juga pada saat itu class action dan citizen lawsuit di tahun 2018 itu, tetapi pada saat itu pemerintah mulai dari pusat, Menteri Keuangan, Presiden juga turun pada saat itu sampai kepada stakeholder atau kementerian itu yang
berketerkaitan dengan bencana tersebut bertanggung jawab, sehingga pada saat itu kami bukan gagal tetapi tidak melakukan gugatan. Tetapi ini yang terus dijawab garis bawahi ya, pada saat itu dalam hitungan kami, dalam gugatan class action kami, kerugian itu mencapai 1 tenggol lebih. Kemudian pada saat itu pemerintah Kabupaten Garut mengajukan sampai 720 miliar. Kemudian direalisasikanlah oleh Menteri Keuangan pada saat itu 590 miliar. Kemudian untuk pelaksanaan anggaran itu dibuatlah peraturan Perbu pelaksanaan daripada anggaran itu dalam kurun waktu 2 tahun. Pertanyaannya pada saat itu atau permasalahannya adalah dalam kurun waktu 2 tahun hanya baru terserap 42 tahap 1 baru realisasi 90 miliar. Nah itu persoalan ya. Jadi ketika kami menjustifikasi bahwa mitigasi daripada para pihak yang harus bertanggung jawab ini gagal, dibuktikan dengan itu. Anggaran sudah ada saja, itu tidak dikerjakan, itu tidak dimanfaatkan. Sehingga pemerintah Kabupaten Garut sampai mengajukan adendum 5 kali. Kami mengawal sampai kementerian. Kami mengawal sampai pada saat itu di Ketua Komisi 6. Almarhum Ali Tahir dari Banten pada saat itu, dari PAN. Nah, itu persoalan. Artinya, pemerintah Kabupaten Garut ini sudah gagal dalam mengelola anggaran yang sudah disiapkan oleh pemerintah pusat. Itu di tahun 2016. 2 tahun ini gagal. Akhirnya kembali lagi buat. Nah, dengan 4 kalinya banjir bandang yang terjadi sampai hari ini bentuk daripada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Garut ini keliru, melampaui kewenangan, melakukan pelanggaran undang-undang, melakukan pelanggaran konstitusional, sehingga saya kira tidak akan terjadi banjir. Mohon maaf, saya mengkritik statement Bupati. Ini adalah alam, betul. Tetapi kalau misalkan dalam hulu ini tidak ada persoalan, dalam hulu ini alamiah dengan banyak hal-hal tanaman-tanaman yang secara alami, saya kira tidak akan terjadi bencana. Di luar takdir ya, di luar takdir. Tetapi takdir itu tetap harus ada penjagaan kan. Ketika disalahgunakan karena kewenangannya, inilah takdirnya itu. Karena yang merusak alam tetap tangan-tangan manusia. Nah hari ini karena kami menganggap ini sudah dianggap lebih dari kewajaran, maka kami meminta kepada Dirjen Gakum BLHK, mohon maaf kami tidak sampaikan secara online, walaupun setiap kali sidang kita susun online ya, tetapi kami mau sampaikan secara langsung biar teman-teman semua di kementerian ini mengetahui dan merasakan. Kami membawa aura apa? Aura masyarakat yang menjadi korban. Kalau teteh, kalau ibu, kalau bapak terjun di lapangan, harta semua masyarakat yang terendam hangus, ijazah, sertifikat, surat-surat penting, semua tidak ada. Bayangkan nasib ke depan seperti apa? Anak-anaknya. Kami sampai ke sana berpikirnya. Nah itu ya. Nah ini yang mau saya sampaikan. Di 2016 bukan 22, 33 orang yang meninggal. Hilang rumah, hilang apapun, semuanya hilang. Bayangkan hidup dari nol lagi. Layaknya dilahirkan, dia tidak punya apa-apa. Di sana itu ada perpindahan lokasi itu karena mereka tinggal di bantaran sungai. Itu mereka akhirnya tidak punya tempat tinggal. Pemerintah merelokasi dan gagal anggarannya, dan gagal realisasi anggarannya. Nah itu, jadi seperti terlahir kembali. Reinkarnasi kedua dengan keadaan yang sangat buruk.